Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor properti yang kemungkinan besar minggu ini nih ada potensi masih ditarik naik karena tanggal 18 sampai 19 tuh ada FOMC yang juga The Fed akan mengumumkan apakah suku bunga tahan atau diturunkan. Dan semua analis itu rata-rata memprediksi, menganalisa itu The Fed akan menurunkan suku bunga 0,25 basis point dan maksimal kalaupun turun bisa 0,5%. Itu langsung saja ke BES. BES ini masih ada small akumulasi dari Banda Detektor Stockbit atau broker summary Stockbit. Bagi Bapak Ibu yang mau join Stockbit, free live update saham-saham pilihan Borneo Trader setiap hari dengan minimal saldo bagi Bapak Ibu yang punya akun trading Stockbit itu 10 juta. Ya, Bapak Ibu bisa memasukkan kode komunitas eksternal Stockbit dengan R41778. R-nya R besar. Ya, kalau tertarik bisa itu join. Ya, free dan bisa konsultasi portfolio juga. Itu best saat ini ya harus rebound. Support kuatnya minggu ini 120 nggak boleh jebol untuk tren jangka pendeknya. Kalau jebol bisa turun lebih dalam. Ya, kalaupun naik gimana nih? Kalau untuk best kemungkinan besar juga sudah kemungkinan loh ya, ini disclaimer. Ini saya ngomongnya secara teknikal aja. Ya, jadi nggak terpengaruh dengan fundamental atau ini price in. Kemungkinan naik 136. Itu pun kalau mampu. Ya maksimal naiknya 10 poin. Kalau menurut saya disclaimer. Jadi nggak kemana-mana lagi. Kemungkinan naik ya. Ya bisa lah kalau dikasih 5% 6% ya. Disclaimer dan ya set wish. Itu untuk best saat ini. Lanjut. APLN. APLN juga terlihat memang ada akumulasi dari broker summary Stockbit. Kalaupun naik, ya kalau maksimal 150 lah, 19 poin. Kalau mampu ya, saat ini ya sama, sudah price in. Ya maksimal naik 18% sih keterlaluan menurut saya. Kalau 150 aja itu udah sangat besar seminggu ya. Tapi ya namanya market apapun bisa terjadi. Saat ini supportnya ada di 125, itu jangan jebol untuk APLN. Minggu ini kalau Bapak Ibu punya harga atas. Pokoknya minggu ini nih mestinya ya disclaimer kalau bisa rebound cuan bungkus. Ya, atau dijagain dengan trailing stop. Itu aja untuk APLN. Lanjut, ASRI. ASRI juga kemungkinan besar masih bisa naik 280 maksimal. Jadi ada potensi upside mungkin 10% lagi untuk ASRI. Habis itu ada potensi koreksi, jelas ada potensi koreksi. Apakah 220 yang menahan atau nanti 200? Dua itu aja support yang Bapak Ibu akan lihat nantinya kalau ASRI ada koreksi. Itu aja. Kalau turun dari 200 itu sepertinya nggak, tetap akan dijaga di harga 200. Kalaupun koreksinya sampai 200. Ya, mudah-mudahan 220 aja udah bertahan ASRI itu saat ini. Ya, minggu depan kalau time frame weekly-nya ya mestinya masih bisa satu candle naik. Kenapa? Bapak Ibu lihat volume meningkat cukup signifikan ya, bahkan 5 kali lipat volume rata-ratanya. Tahun ini sebenarnya sih tembus 280, tapi ada peluang swing low dulu. Karena kenapa? Karena dia sudah 3 minggu, 4 minggu bahkan naik seperti lilin. Dari 140 dia naik 254. Kalau dari titik breakoutnya itu dia udah naik 78%. Wajar kalau ada koreksi sampai 200. Kesempatan beli. Karena itu berpeluang wave 2 dan wave 3-nya tembus 300 harusnya. Mudah-mudahan. Ya, kita lihat ke depannya ASRI. Itu aja untuk ASRI. Lanjut BSDE. BSDE waduh turun. Ini peluang besar sih 1150 dijaga. Kalau support kuatnya dulunya itu adalah resisten kuat semenjak September 2023, setahun yang lalu ditembus. Ya kalau besok Selasa dia ada turun sampai 100 sampai 1100 makan. Pasti mantul. 70-80% mantul. Ya,
ya cuan bungkus lah. Terserah Bapak Ibu berapa persen targetnya. Ya harusnya nggak lebih dari 5% ya cuan bungkusnya. Kalau memang market nggak mendukung. Tapi kemungkinan besar ini ada support minor 1150. Apakah mantul di situ atau di 1100? Kita lihat potensi mantul nggak? Potensi tetap akan mantul. BSDE ya. Itu aja BSDE CTRA. CTRA sideways pendek juga, yang penting nggak jebol 1280 sih masih aman ya. Kita lihat minggu depan. Kalau saya berani beli nih nanti. Kalau dia ke 1280, 1290 atau jelek-jeleknya ya 1270 saya beli dan stop loss di 1260. Ya, target saya 1400 kalau jalan minggu depan. Minggu ini maksudnya. Lanjut, Demas. Demas nih masuk rekomendasi saya tapi belum terbang-terbang ya. 164, 162 itu saya beli. Dan saat ini target saya itu 180 ya. Mudah-mudahan minggu ini tarikannya, karena dia sideways di atas dan low-nya naik. Kalau dia tembus 165 harusnya jalan minggu ini. Targetnya mana Demas? 180. Mudah-mudahan sampai. Demas, LPKR. LPKR sudah sampai 9. Targetnya minggu ini 100 kalau jalan. Supportnya 8485. Jebol itu ya pertimbangkan stop loss dulu. Ya menurut saya gagal. Kenapa gagal? Karena dia sudah menembus resistennya 8584. Kalau masuk lagi ya gagal. Itu aja. Ya harus hijau. Mulai Selasa aja harus hijau dia. Targetnya mana? 100 untuk LPKR. Lanjut. Ada P1. P1 juga masih berpeluang rebound. Coba time frame weekly-nya. Weekly-nya koreksi biasa. Rebound kecil kemungkinan kalau ke 480. Lebih condong dia rebound dulu. Kalau dia tembus 500 harusnya serius naik. Besok Selasa kita lihat tembus 500 harusnya naik. Targetnya minggu ini mudah-mudahan sampai 530. Ya kalau dikasih 6% seminggu cukup oke lah. Pokoknya jangan sampai turun di, ya kalau mau tren jangka pendek 490 jangan jebol itulah. Ya untuk P1 kita lihat SMRA. Big akumulasi, ada potensi tarikan juga minggu ini. Coba time frame weekly-nya. Lah, dia tembus dan volume meningkat cukup besar. 720 arahnya minggu ini. Mudah-mudahan sampai. Supportnya pakai 640 aja. Kalau dia koreksi di bawah 640 ya menurut saya kalau mau stop loss dulu. Kalau mau hot silahkan juga. Simpan aja sampai akhir tahun. Saham properti masih menarik. Ya, cuman time frame-nya lebih lama kan. Nunggunya lama. Ideal nggak kalau misalnya Bapak Ibu kalau dapat 10%? Sebenarnya ideal, tapi rugi waktu dan kita nggak tahu nanti ceritanya apa. Tiba-tiba berubah sentimen kan di tengah jalan, tiba-tiba ambrol kan ya. Itu udah resiko lah. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan lebih lama tuh harus lihat fundamental. Kalau Bapak Ibu yakin dengan fundamental ya harusnya nggak masalah. Gitu ya. Makanya saya lebih memilih condong tren jangka pendek. Itu aja ya. Kan kembali ke masing-masing, strategi masing-masing juga. Ya profit juga masing-masing menyesuaikan. Ada yang profit 2%, 5% dia bersyukur. Ada yang profitnya harus besar, harus begal, harus 100-200%. Ya gini aja Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu cuman modal feeling doang, untuk begar itu susah. Kecuali hoki. Fundamental mungkin bisa dapat. Tapi lu harus riset. Sangat susah cari saham multi bagger kecuali memang bonus seperti Pani mungkin ya. Pani lihat. Bornet Trader itu beli dari 5.000. Ya, Bornet Trader tuh beli dari 5.000. 5.025 hampir bagger dan bonus. Kenapa nggak ganggu psikologis? Kenapa nggak ganggu psikologis? Karena dia dari 5.025 itu terus naik. Lihat candlenya tiap hari. Nah itu yang seperti ini apakah banyak? Bisa enggak? Dari 10 saham mungkin 1-2 aja yang seperti ini. Lebih condongnya mengganggu psikologis. Gimana mengganggu psikologis? Misalnya tembus resisten seperti ini, dia mungkin nggak bertahan, tiba-tiba turun dalam. Itu kan ganggu psikologis. Yang nggak keganggu psikologis tuh kecuali Bapak Ibu tahu fundamental, tahu story-nya dari A1, dari orang ownernya atau ya direkturnya atau siapapun itu. Info A1 targetnya misalnya 10.000, 20.000 ya Bapak Ibu bisa nggak keganggu. Tapi kalau kita yang cuman modal teknikal pasti keganggu psikologisnya.
Ya, syukurnya Pani nggak ganggu psikologis. Kenapa? Naik terus. Nah, seperti ini nih bonus. Dan itu jangan Bapak Ibu berharap bisa dapat 10 kali trading 8 kali dapat saham seperti ini. Itu sangat mungkin. Bukannya kita pesimis, tapi sangat nggak, peluangnya itu kecil lah. Ya, itu. Yang penting Bapak Ibu tuh kalau trading fokusnya pertumbuhan portofolio. Ibarat pepatah, sedikit demi sedikit menjadi bukit. Nah itu, kita fokus menjadi bukit itu walaupun kecil-kecil. Gini aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tuh akan mendapatkan profit besar, banyak. Itu kalau sudah merasakan profit kecil-kecil, Bapak Ibu tahu polanya. Kalau teknikal itu tahu polanya, ya mungkin habis itu Bapak Ibu dapat profit besar. Gak mungkin langsung setahun belajar langsung tiba-tiba profitnya 100-200%, ya susah. Tapi mungkin aja itu ya. Jadi seperti itu. Tadi apa tadi? SMRA ya. Nah SMRA nih ya, kalaupun tarikan sekali lagi minggu depan 700 itu maksimal. Ya itu aja. Nah sekarang Pani, tadi maaf ya langsung Pani. Nah Pani ini gimana kalau beli pucuk? Nih Bapak Ibu ya, ini sudah naik 100%. Mungkin kalau pandangan saya ini udah price in. Saat ini loh, mungkin naik lebih tinggi bisa. Kita nggak tahu rencana bandar seperti apa. Apakah bisa naik ke 13.000, 20.000? Ya kita lihat ke depannya. Nggak bisa kita menganalisa saat ini lalu tiba-tiba mau ke 12.000. Nah saat ini ada supportnya 9.000. Kita lihatlah. Pasti ada koreksi nggak? Ya pasti. Jarang dia terus naik. Pokoknya nih ya, supportnya 9.000, kalau jebol ya swing bawah lagi. Apakah di 7.000, 8.000 atau jelek-jeleknya 6.500. Kita lihat ke depannya ya. Bukan saya tabar fear, tapi Bapak Ibu ingat psikologis pasar. Para trader yang sudah beli dari 5.000 atau beli dari 7.000 ini siap-siap profit taking kalau memang sahamnya balik arah. Kebanyakan, mungkin gak semua profit taking, tapi kebanyakan sudah siap-siap profit taking. Bapak Ibu mau jadi bantalan, ya kalau mau silahkan. Ya kita nggak tahu ke depannya dia ke 10.000, ya bisa aja. Tuh kan mungkin nanti ada jawab, dan mungkin nanti ada komen. Tuh kan harusnya nggak stop loss. Habis dia ke 8.000, dia ke 20.000. Iya. Cuman kan ke 8.000 dulu. Bapak Ibu ngomong seperti itu karena sudah melihat historinya. Kalau belum melihat historinya kan bingung. Ya kalau Bapak Ibu punya dari harga bawah, ya dari harga 5.000 Bapak Ibu toleransi sampai 8.000 tetap hot, ya silahkan. Tapi kan profitnya berkurang banyak tuh. Ya kalau mantul. Kalau nggak mantul terus turun balik BP, siap nggak? Itu ya. Setiap strategi itu pasti ada kelebihan kekurangannya. Ya nggak ada yang sempurna di market nih. Dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kembali ke masing-masing. Karena tujuannya memang semua pengen cari profit. Ya, itu aja. Untuk Pani saat ini kalau saya lebih wait and see ya, karena sudah punya dari bawah jadi nggak beli lagi harga atas. Lebih follow the trend. Ya, itu aja. Untuk Pani. Lanjut, DELT. Nah, kemarin kan Pani sudah dapat. Cari yang belum naik banyak. Di grup Bernet Trader pilihnya DELT. Dan DELT itu target saya 220. Memang belum sampai, tapi kan sempat ke 216. Dari 190 ke 216 itu 10% lebih. Tuh, lumayan gak? Ya lumayan. Siapa yang ngasih? Seminggu. Kan seperti itu. Mungkin ada yang masih hot, ya masih. Karena saya waktu itu bilang kalau selama di atas 200 boleh di hot. Ternyata dia mantul dari 200. Nah itu targetnya mana? Tetap masih sama 220 minggu ini. Mudah-mudahan lewat. Kalau nggak sampai ya tergantung masing-masing lah. Itu aja ya. Target saya sih minimal 220 lewat lah. Sentuh lah kalaupun nggak lewat. DIT. Lanjut Bapak. Bapak masih sideways, nggak kemana-mana ya. Harus rebound minggu ini. 57 buang aja. 57, 56 udah buang. Targetnya mana? Kalau jalan ya. Ya 68, 70 lah. Kita lihat 68, 70 ya. Untuk Bapak. Lanjut Trin. Saham terakhir. Trin. Trin menarik. Kenapa menarik? Bapak Ibu perhatikan. Dia koreksi volumenya kecil. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Walaupun memang buangan juga volumenya besar. Tapi menarik kalau dia tembus 140 minggu ini. Kita lihat Trin.
Perhatikan tanpa berikutnya. Ini bagus sebenarnya. Yang penting ini ya, kalau Bapak Ibu punya jangan jebol 130. Jebol gagal. Kalau mau bagus Selasa koreksi tipis atau langsung rebound. Tembus 140 menarik. Targetnya kemana nih? Kalau melihat histori sebelumnya itu ini kan bisa naik kencang 170. Kemungkinan bisa 170 177. Kita lihat ya, kalau ada tarikan mudah-mudahan sampai. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.